Maksudnya Nabi yang benar. Ya, Tidak. adakah? Masalah, boy, ada. Ada. Tak tahu. Oke, kita lihat di satu ayat. Kerja Rasul bagi 2 ayat 17. Kerja Rasul bagi 2 ayat 17. Boy, kamu baca, Boy. Okey. 2:17 ah. Okey. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Oke, jadi adakah akan pada penghujung dunia ini akan ada nabi yang benarkah mengikut ayat itu? Ada, Boy? Mengikut ayat yang kamu baca tadi. Adakah, Nabi Abi? yang benar. Mengikut ayat tadi, ayat Kisah Rasul bagi 2 ayat 17. Pada zaman penghujung dunia ini, adakah muncul nabi yang benar? Ada kot. Boy? Kot. Ada? Kot. Salah. Tak tahulah. Ada. Kot. Sekali lagi kamu baca ayat yang disebut tadi. Kisah Rasul 2 ayat 17. Baca lagi. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Oke. Demikianlah firman Allah. Oke, berhentilah, Boy. Dia berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Paham? Pada hari-hari terakhir ini. Berarti ayat itu berkata pada zaman-zaman penghujung dunia ini akan Tuhan curahkan roh suci Tuhan ke atas manusia. Dan anak lelaki dan anak perempuan akan bernubuat. Nubuatan, bernabi. Oke? Mengikut ayat itu, pada penghujung dunia, akan Tuhan gunakan orang sebagai saluran, sebagai juru cakap dia, sebagai nabi dia. Oke? Jelas, Boy? Jelas, sangat. Oke. Harus diingat, pada sekali lagi angka sebut, pada penghujung dunia ini, Tuhan akan beri pemberian, beri talenta kepada orang-orang tertentu supaya mereka akan bernabi. Oke. Ephesians bagi 4 ayat 7 sampai 11. Ephesians bagi 4 ayat 7 sampai 11. Kita suruh set baca. Ephesians bagi 4 ayat 7 sampai 11. Ephesians.
telah dan berkasih karena menurut orang berkasih. Itulah sebab katalah ia naik, ia membawa orang yang dan ia telah naik berarti bahwa ia turut kepada ia yang telah turun untuk dan ialah yang memberikan bayar solusi untuk baik Tuhan setelah ia bangkit ke surga, ia beri kepada kita talenta. Setengah dari kita bernabi, setengah dari kita bakat menginjil, setengah daripada kita adalah mengajar. Oke? Jadi jelas ada pemberian bernabi ataupun nabi yang benar pada penghujung dunia ini. Oke. Dan pemberian bernabi ini ataupun the gift of prophecy ini tidak terhad kepada lelaki sahaja, tetapi ia juga diberi kepada perempuan. Sebab dalam ayat yang dibaca oleh boy-boy tadi, Tuhan akan curahkan roh suci Tuhan ke atas lelaki dan perempuan. Tuhan akan gunakan orang yang sanggup, orang yang sudi, untuk menjadi saluran, menjadi nabi dia. Ya boleh jadi kamu, boy, ataupun boleh jadi Abi. Kalau kita sanggup digunakan oleh Tuhan, kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan gunakan kita. Berapa lama pemberian ini akan kekal di dalam gereja? Efesius bagi 4 ayat 13. Abi, kamu baca, Abi. Dengan demikian kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Sekarang gereja kita belum sempurna, sekarang gereja kita belum matang, dan selagi kita belum matang, selagi itu kita perlukan pemberian roh suci itu. Dan Tuhan tetap curahkan roh suci itu ke atas kita, supaya kita akan makin matang, makin sempurna, sehingga kita akan mirip roh suci. Satu soalan di sini. Kalau seseorang itu pandai buat mukjizat, adakah ini bukti bahwa dia adalah nabi dari Tuhan? Apa pendapat kamu, Enggak? Tak faham soalan. Sekali lagi. Kalau seseorang itu pandai buat mukjizat, adakah kamu boleh berkata ini adalah nabi yang benar? Bolehkah kita kata demikian? Sebab dia pandai buat mukjizat, bolehkah? Tidak. Kenapa kamu kata demikian? Sebab saya rasa tu perbuatan syaitan lah, sebab dia jatuh pergi bumi ni. Tuhan tak ada cakap dalam Bible Tuhan tarik dia punya kuasa, so maybe tu kuasa perbuatan syaitan lah bagi saya. Betul. Sebab syaitan pun boleh buat mukjizat.
Okay? Kalau kamu baca, dia boleh buat ular bercakap di kebun Eden. Dia boleh, dia akan buat mukjizat. Dia itu malaikat juga, Lucifer namanya. Jadi pandai buat mukjizat bukan bukti yang benar bahwa dia itu nabi yang dihantar oleh Tuhan. Okey. Matthew 24 ayat 24. Matthew 24 ayat 24. Boy, kamu baca Boy. Okay, Matthew 24 ayat 24. Okay. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nabi-nabi palsu, Mesias palsu akan muncul dan mereka akan buat mukjizat. Kan? Mereka akan buat mukjizat dan kalau boleh mereka ingin menyesat orang-orang yang terpilih. Okay? Mereka akan cuba menyesat umat terpilih. Okay. Jadi ayat itu beritahu kita bahwa akan muncul nabi palsu, akan muncul Kristus palsu, dan mereka akan buat mukjizat yang sungguh meyakinkan sehingga umat pilihan Tuhan boleh tersesat. Soalan di sini, macam mana cara supaya kita bersedia, supaya kita tak tersesat. Okay? Ada satu rahsia dia. Yesaya 8 ayat 20. Yesaya bagi 8 ayat 20. Set baca set. Yesaya bagi 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak boleh Okey. Faham apa yang dibaca tadi? Girl, kamu ulang dalam bahasa Inggeris. To the law and to the testimony. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Okay. To the law and to the testimony. If they do not speak according to the law and to the testimony, it is because there is no light in them. Artinya, kalau mereka tidak mengikuti law dan testimoni, ini adalah bukti bahwa mereka bukan asal dari Tuhan. Okey. Jadi sekarang bukti ya ada mereka harus sefahaman dengan law and testimony. Soalan di sini, apa itu law and testimony? Apa itu law and testimony? Hukum dengan kesaksian Tuhan. Apa maksudnya hukum dan kesaksian? Bible. Ya. Steady boy. To the law and to the testimony. Okay, maka ingin jelaskan. Apabila Yesaya tulis buku ya, Bible hanya masa itu hanya
Old Testament. Old Testament terbahagi kepada 2. 5 buku pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 buku pertama adalah digelarkan undang-undang, the law. Dan selebihnya dari buku Joshua sampai ke buku Malakai dipanggil testimoni. The law and the testimony. Ataupun the Old Testament ataupun the Bible. Okay. Kalau Nabi itu tidak bercakap ataupun kalau Nabi itu bercakap bertentangan dengan Bible, ini adalah jelas bahwa dia bukan asal dari Tuhan. Ini adalah bukti ya, supaya kita tak tersesat. Okey, pada penghujung dunia akan muncul nabi palsu. Kalau nabi palsu itu bercakap sungguh halus, sungguh madu, dia muncul sebagai Jesus, mirip Jesus, dan tangannya pun angkat, dan dia pun kata, saya memberkati kamu semua. Dan last-last dia berkata, berberkat mereka yang sembahyang pada hari Minggu. Saya telah ubah ya dari hari Sabtu kepada hari Minggu. Kamu percaya kata? Kamu akan percaya kata? Boy? Tidak. Kamu akan percaya kata Nabi seperti itu? Tidak. Kenapa? Sebab Sebab apa? Ya. Sebab apa, boy? Sebab tukar. Sebab dia bercakap bertentangan dengan Alkitab. Dia berkata kan, kalau Nabi palsu itu muncul mirip Jesus, dia mukanya seperti Jesus, dan dia berkata, berkat mereka yang sembahyang pada hari Minggu, sebab saya telah tukar hari Sabat pada hari Minggu. Ini berlawanan dengan Alkitab, sebab Alkitab suruh kita sembah pada hari Sabat, tapi dia kata dia sudah tukar pada hari Minggu. Kalau apa yang dia cakap itu bertentangan dengan Alkitab, jangan kamu percaya muka dia seperti Jesus Kristus. Dia itu syaitan. Faham, boy? Faham. Okey. Jangan kamu anggap ini remeh temeh. Jangan kamu anggap ini macam budak, mainan budak. Sebab kalau kamu tidak tahu pasal Alkitab kamu dan saya boleh tersesat. Okay? Jadi untuk kita tidak tertipu, kita harus tahu Alkitab kita dari mula sampai akhir. Seperti yang khotbah kita kemarin, masih ingat, boy? Kita hidup berpegang kepada firman Tuhan. Kita tak akan tertipu. Tahu, Abby? Tahu. Set? Faham? Saya kata macam ni. Okey. Okey, satu lagi. Nabi palsu tidak semestinya macam nabi palsu. Ia boleh jadi seperti bomoh, ia boleh jadi seperti ahli nujum, orang yang pandai baca bintang-bintang ya. Dia boleh jadi seperti orang yang
medium ataupun orang yang boleh bercakap dengan orang yang telah mati, ya ada. Kalau adat Cina, ada orang seperti itu. Mereka dirasuk roh dan mereka boleh bercakap dengan orang yang meninggal. Okay. Dan Alkitab kata jangan kamu tertipu dengan itu. Itu adalah syaitan, iblis. Okay. Dan untuk simpulkannya, ingat ada nabi yang benar. Okay. Tapi pada masa yang sama ada nabi yang palsu. Macam mana cara kita membezakan mereka daripada sifat yang muah-muahnya. Kalau nabi itu seorang yang bengis, seorang yang cepat marah, seorang yang kaki pukul, kamu boleh tahu bahwa dia bukan asal dari Tuhan. Tapi pada masa yang sama, kalau nabi itu sangat baik, lembut, tapi apa yang dia bercakap bertentangan dengan Alkitab, kamu boleh tahu bahwa dia itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari syaitan. Oke? Jadi, kamu dan saya harus tahu Alkitab kita, harus baca Alkitab kita, supaya kita tahu ajaran Tuhan, supaya kita tak tertipu. Oke, ada apa-apa tambahan, Boy? Tidak ada. Paham. Jelas tentang bomoh ya? Jelas, sangat jelas. Sebelum kita menutup, ada siapa yang ada pengalaman tentang bomoh? Boleh share? Abi, kamu ada pengalaman dengan bomoh? Saya pernah tengok depan mata. Iya kah? Ya, Di mana? tapi bukan rumah panjang lah. Tapi dia tengah ubat orang lain, bukan saya. Oke. Ya, itu bomoh. Mungkin masa dia ubat orang, kita belum tahu dia itu bomoh yang baik ataupun bomoh yang palsu. Tapi kamu akan lihat buah ya, sifatnya. Kalau dia seorang yang bengis, pemarah, jelas dia bukan dari Tuhan. Kalau dia ajaran yang sesat, jelas dia bukan dari Tuhan. Okay? Jadi kita jangan terpedaya, jangan tertipu, sebab pada penghujung dunia ini akan muncul nabi palsu dan bomoh palsu. Oke. Uncle, saya ada soalan. Oke, apa itu? Macam mana dengan yang Raja Saul tuh jumpa Samuel tuh? Samuel, Ya. apa Samuel? Bagus. Ini berarti kamu ada membaca. Oke. Kamu tahu, Boy, di mana cerita itu? Abi, kamu tahu di mana cerita itu? Tahu. Boy tahu mana ayatnya? Oh, ya. Ya. Sebagai bukti bahwa kamu tahu. Saya pernah dengar. Ini kita bersama-sama. Satu Samuel bagi 28. 1 Samuel bagi 28. Satu Samuel bagi 28 ayat 3. Boy, kamu baca.
Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Samuel dah mati dan Raja Saul telah menyingkirkan dari Israel orang-orang bomoh, orang-orang ahli nujum. Dan di ayat 5 set, Kemudian cepat terus menitikan. 28. Ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka terpenuhi dengan Ketika Saul melihat orang Palestin, hatinya sangat takut. Ayat 6, Abi. Baginda bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya. Tetapi Tuhan tidak menjawab baik dengan mimpi maupun dengan Urim dan Tumim ataupun Ya. dengan perantaraan Nabi. Ayat 7 ke? Then Saul said to his servant, "Find me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her." And his servant said to him, "In fact, there is a woman who is a medium at Endor." Ayat 8, boy. So Saul disguised himself, putting on other clothes, and at night he and 2 men went to the woman. "Consult a spirit for me," he said, "and bring up for me the one I named." 11 set. Sesudah itu bertanya dalam hatiku, seperti yang harus supaya saya mencoba. Panggillah semua supaya mencoba. Panggillah Samuel. Ingat, Samuel sudah apa, boy? Death. Ya, sudah parai. Apa? Oke. Tapi sekarang Saul suruh perempuan itu bangkitkan Samuel. Samuel sudah meninggal. Dan Saul suruh perempuan itu panggil Samuel. Apa yang terjadi? Ayat 13. Ayat 13. Abi, kamu baca, Abi? Ayat 13, Raja Saul bertitah kepadanya, "Jangan takut, beritahulah apa yang kamu nampak." Perempuan itu berkata, "Hamba nampak roh muncul dari bumi." Ayat 14. Enggak. So he said to her, "What is his form?" And she said, "An old man is coming up, and he is covered with a mantle." And Saul perceived that it was Samuel, and he stopped with his face to the ground and bowed down. Ayat 15, boy. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" kata Saul. "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah mengundur daripada aku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan Nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat." Oke. Dan kamu tahu, setelah Samuel muncul, dia bercakap dengan Saul.
Tapi kita tahu Samuel sudah parai. Sekarang dia bercakap dengan Saul. Siapa dia itu? Boy. Siapa yang Saul melihat itu? Roh Samuel. Hah? Siapa? Roh macam Samuel. Roh macam Samuel. Tapi siapa dia itu? Dari mana asal-usulnya? Apa? Adakah dia Samuel? Tidak. Dia bukan Samuel. Jadi siapa dia itu, Labi? Dia adalah Tuhan. Bukan. Kan Tuhan berkata, jangan cari bomo, jangan cari medium orang yang pandai bercakap dengan orang meninggal. Kalau Tuhan sudah berpesan jangan cari orang seperti itu, dia tak akan menggalakkan. Jadi jelas itu bukan dari Tuhan, tetapi dari syaitan. Syaitan yang muncul berupa-rupa seperti Samuel. Dan so melihat seperti Samuel, dia akan percaya bahwa orang yang meninggal itu masih hidup. Syaitan mau menyesatkannya, dan jelasnya so tertipu. Okay? Itu adalah dari syaitan. Tuhan tak akan buat seperti itu sebab Tuhan tak mau menggalakkan kita percaya itu. Tapi syaitan mau. Syaitan mau kita percaya bahwa apabila kita mati, kita belum mati. Roh kita masih merayau-rayau. Okay? Sebab itu apabila orang yang pandai memanggil orang itu, orang panggil dan setan pun menyamar sebagai Samuel muncul. Dan so lalu terus percaya. Okay? Itulah tipu daya setan. Ingin menyesatkan orang. Okay? Faham ke? Faham? Faham. Adapun ada soalannya? Wujud ke bomoh yang tak percaya syaitan tapi dia macam buat kerja syaitan lah, macam jadi bomoh macam tu. Adakah? Bomoh yang tak percaya syaitan. Ya, tapi dia tak tahulah, maybe dia memang tak percaya syaitan tapi dia buat benda tu lah. Maybe dia macam tengah-tengah ke, dia tidak pilih Tuhan, dia pun tidak pilih tidak pilih syaitan. Okay, bagus soalan. Tapi jawapannya tak ada istilah tengah-tengah. Tak ada istilah duduk di atas pagar. Faham apa arti duduk di atas pagar? Ini pagar, ini Tuhan, ini setan. Duduk di atas pagar berarti tengah-tengah lah. Tak Tuhan, tak setan. Tak ada istilah macam tu. Kalau kamu setengah-setengah, berarti kamu berpihak kepada setan. Tuhan mau yang sepenuh hati. Okay. Kalau dia tu tak percaya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia tu setengah-setengah, berarti dia bukan dari Tuhan. Kalau dia itu, berarti dia dari setan. Okay. Kalau bomoh dari Tuhan, ataupun kita sebut dia Nabi yang benar. Dia akan bercakap menuruti firman Tuhan, menuruti Bible. Dia tidak akan bercanggah dengan Bible. Okay? Dia tidak akan bangkit orang yang mati, sebab kalau bangkit orang mati berarti dia bercanggah dengan Bible. Okay? Jadi tak ada istilah setengah-setengah. Either kamu
sama ada kamu sepenuhnya ataupun tidak sekali. Okey ke? Faham? Faham. Okey. Jadi kalau dalam agama Islam banyak bomoh. Angka bukan berkata mereka itu palsu, tapi kalau mereka bertentangan, bercanggah dengan Alkitab, jelas mereka bukan yang benar. Okay? Jadi bukti yang senang saja. Inilah bukti yang yaitu firman Tuhan. Kalau kita hidup melalui ini, kita tak akan tersesat. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita menutup? Mungkin Remy, ada pengalaman kah? Ada mau tambah apa-apa? Pengalaman dengan bomoh saya tak ada lah. Tapi kalau ada pun mungkin saya lupa lah sebenarnya. Saya ingat juga. Jadi apa yang boleh tambah dalam Bible banyak warning lah pasal bomoh, pasal ahli bintang lah. Nanti saya share dalam group lah untuk you. Kenapa Bible warning kita pasal bomoh ni lah? Sebab satu, dia akan buat kita lupa akan Tuhan lah. Satu, itu sebab dia lah. Lepas tu, iman kita akan beralih daripada Tuhan lah kalau kita bomoh itu juga lah. Itu sebabnya. Dan untuk zaman sekarang, ramai yang mungkin tertanya ataupun minta petanda daripada Yesus dan ada daripada Tuhan. Ada satu cerita di Bible di Matius 12 kalau salah saya. Hari Farisi minta sign ataupun tanda daripada Yesus. Kalau hati kita itu keras, macam mana pun tanda Tuhan bagi itu, dia tidak akan membantu kita. So, tanda itu tidak akan menyumbang sepenuhnya dalam relationship kita lah dengan Tuhan. Kita tidak boleh fokus dengan tanda lah, tanda. Kalau kamu cakap, saya akan bertemu Tuhan, kalau kamu tunjuk ataupun kamu buat contohlah cari pasangan dia, kalau perempuan yang pertama datang tu tegur saya itulah isteri saya, itu bukan Tuhan tak boleh macam tu lah. Contohlah. Jadi, kalau kita tengok macam Noah, dia direkod di dalam Hebrew 11 sebab dia tak soal Tuhan pasal hujan. Dia tak minta tanah hujan dari Tuhan. Dia obey. So, sebagai Kristian, bukan tanah yang kita carilah, kita perlu obey juga. Okey, terima kasih Remy. Ya, betul, tepat sekali. Kita harus hidup berpandukan kepada firman Tuhan. Kita harus obey, taat kepada semua ini. Baru kita tak tertipu. Mungkin kita sekarang boleh berkata, kita tak akan tertipu. Kita tak akan percaya bomoh. Tetapi, satu hari nanti, boleh jadi kamu akan sesat. Saya share pengalaman. Kamu kenal Mark Anderson yang telah meninggal ya, sakit kanser kan? Kamu kenal boy? Kenal. Ya.
dia sebagai orang Kristen yang kita tak akan cari bomo kan. Tetapi apabila di saat dia sakit tenat itu, dia cari juga. Manusia akan cuba segala upaya. Okay. Di saat kita tenat, di saat kita sakit, di saat kita memerlukannya, boleh jadi kita akan tewas dalam iman kita. Okay. Jadi saya harap kita akan tetap setia hidup dengan firman Tuhan, walaupun satu hari nanti kita akan sakit, tapi kita tetap akan hidup berpandukan kepada firman Tuhan. Oke? Oke. Kita akan menutup ya. Kita akan berdoa. Abi, kamu berdoa untuk kita semua. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Tuhan Raja atas segala raja. Tuhan, sekali lagi Tuhan kami bersyukur atas peluang ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan semua kami ya Tuhan untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, saya doa supaya kami semua dapat setia bersama Engkau sampai pada akhir zaman nanti ya Tuhan. Dan Engkau kuatkanlah iman kami semua supaya kami semua sentiasa teguh dan tidak akan sesat daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Amin. Selamat bermalam dan selamat Tuhan berkati kita sepanjang minggu akan datang.